kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Guna untuk mengikuti training outdoor atau praktek lapangan. Di mana kemarin kita sudah sama-sama mendapatkan banyak teori. Kita akan ditopang oleh steel eye, kemudian housing, dan kemudian collet. Ini untuk mekanis. Kemudian untuk segi elektris itu meliputi body dead end, kemudian inner sleeve. Dalam satu paket ini juga terdapat satu buah jumper pad, kemudian manual book beserta amplas, dan juga grease yang wajib digunakan. Kita mulai saja untuk simulasi pemasangannya. Saya minta tolong untuk teman-teman. Kemudian ini berfungsi untuk mengukur seberapa panjang core itu dikupas. Kemudian gergaji berfungsi untuk memotong layer dan juga memotong core itu sendiri sesuai dengan ukuran. Kemudian amplas digunakan untuk membersihkan core dari sisa-sisa oli di pabrik. Kemudian kain berfungsi untuk menghilangkan sisa-sisa amplas pada core. Kemudian sikat sendiri berfungsi untuk membersihkan aluminium konduktor dan juga aluminium inner sleeve untuk menghilangkan oksidasi atau kotoran yang ada di aluminium tersebut. Pak, sabun berapa sabun? Nah, kemudian ini Pak, sabun digunakan pada body dead end pada saat pengepresan Pak, supaya body dead end tidak lengket dengan dice Pak. Jadi sebagai pelicin ya. Lebih paham Oke. Kita mulai Pak. Pak Ji, jelaskan Pak Ji. ukurannya berapa? Kita ukur dulu sepanjang 23. Tapi baiknya kita lebihkan terlebih dahulu. Untuk apa? Biar kita tahu ujung core itu bagus atau tidak terlebih dahulu. Baru nanti kita final cutting pada composite core. Dilebihkan berapa senti mungkin? Kira-kira aja Pak. Kalau Mas ini biasanya kira-kira berapa? 25 sampai 30. Kemudian kita kupas aluminium menggunakan gergaji. Sudah 25. Kita kupas aluminium dengan gergaji. Langkahnya adalah untuk layer pertama atau layer luar kita potong habis aluminium. Santai. Saya ngerekam makan nggak? Masuk nyutang ngebut itu coba. Nah, biasanya untuk teman-teman yang lain bisa sambil memberi sabun kepada body Pak. Jadi langkah-langkahnya tolong diikutin sesuai instruksi yang disampaikan ya, biar rekodnya berurutan. Untuk layer pertama bisa dipotong sampai habis Pak. Sekarang aku bos. Kemudian ketika layer pertama udah terpotong semua, untuk layer dalam atau layer kedua kita hanya cukup lukai aja Pak. Supaya apa? Kita menghindari jika dia dipotong habis, kita menghindari terkena core-nya Pak. Kalau sampai core terluka apapun itu, tergores ataupun crack, itu wajib ganti Pak, atau diulangi lagi. Jangan dipatahin dulu ya, bos. Nah, setelah dilukai, kita masukkan inner sleeve terlebih dahulu. Dimulai dari ujung yang tirus ya Pak, inner sleeve dimasukkan. Kita agak jauhkan terlebih dahulu. Pelan-pelan sih, videonya sudah. Kemudian kita masukkan dead end body. Sama, kita masukkan yang tirus terlebih dahulu.
Kemudian kita patah-patahkan layer aluminium dalam atau aluminium kedua. Setelah mengupas selesai, kita pastikan bahwa core benar-benar baik dan tidak ada kerusakan di dalam core. Setelah itu kita ukur sepanjang 23 cm untuk konduktor Lisbon atau sepanjang housing ditambah 5 cm. Cara motong core sendiri kita potong melingkar, Pak, untuk menghindari core itu pecah. Buat teman-teman yang pengen tanya langsung dipotong aja ya. Untuk pertanyaan kita langsung masuk aja, Pak. Biar kita diskusi. Ya. Ukuran sama, kita amplas core terlebih dahulu. Mas ditanyain tuh sampai apa kalau di amplasnya? Sampai dia warnanya kusam, Pak. Biar nggak licin aja tuh, Pak. Nah, setelah selesai, Pak, ukuran amplasnya berapa, Pak? Tadi kan kita 20, Pak. memotong tadi katanya nggak boleh core-nya sampai rusak atau apa lecet sedikit pun. Itu padahal kita amplas, Pak. Ya ini amplasnya berfungsi untuk itu aja, Pak, biar dia oilnya hilang, Pak. Kalau dia lecet kan otomatis antara serat core itu kan terputus, Pak. Berarti di amplas halus kok ya, yang penting. Jadi ini kan lapisan komposit core-nya bagian luar dia terbuat dari lapisan gelas kaca ya. Jadi di amplas supaya licinnya hilang, Iya. supaya dia gigit. Iya, iya. Posisinya gitu. Mas, direkomendasikan pakai sarung tangan atau apa gitu? Kalau pakai sarung tangan dulu direkomendasikan juga, Pak. Untuk peralatan sarung tangan juga. Karena kan itu core-nya bikin gatel atau apa gitu. Housingnya, Pak, kita masukkan. Kemudian kita masukkan pula kolek. Dimulai dari ujung yang tirus ya, Pak. Nggak patah nanti, Pak. Enggak, Pak. Asalkan dia tidak terlalu keras. 6 mili. Nah, kita lebihkan di ujung kolek itu sebesar 6 mili, Pak. Seperti ini. Tambahin lagi dikit. Tambah lagi, Pak. 6 mili. 6 cm apa 6 mili? 6 mili, Pak. 6 mili, Pak. Oh, dari core. Ayo, oke. Ini tujuannya apa? Biar Steel A-nya ada lubang. di setelnya ini ada lubang, Pak. Nah, ini nanti core-nya ini akan masuk ke sini, Pak. Dan tujuan lainnya biar ketika ini nanti setelah ini kita tarik aja, Pak. Kita tarik, kita sentakkan. Nah, di sini tujuan tadi bahwa memastikan core itu masih terpegang sempurna oleh kolet. Kemudian kita pasang steel eye. Semua plastik di steel eye atau di komponen yang di dalam harus dilepas dulu ya, Pak. Kita beri sedikit grease, Pak, di berat dari steel eye.
Videonya terpecah. Aku pengalaman tuh nang YouTube videonya pecah. Kemudian kita pasang housing dan steel eye. Ketika masang kedua komponen ini, kita harus pastikan kedua posisi ini lurus supaya berat di dalam steel eye dan housing tidak slack atau tidak tepat. Dan dipastikan steel eye ditahan untuk memastikan core tidak terputar, karena core ini sudah dipegang oleh housing dan collet. Kemudian kita kencangkan steel eye dengan memegang housing. Tulisnya berdasarkan apa itu? Wis. Ini salah satu ciri atau ciri bahwa ini udah kencang, pemegangannya udah sempurna, itu bahwa collet itu muncul Pak. Muncul di sini sekitar 5 sampai 6 mm. Oke, kemudian selanjutnya kita pastikan semua isolasi ataupun kotoran plastik harus dibuang terlebih dahulu. Kemudian kita sikat aluminium. Kita sikat untuk menghilangkan kotoran atau oksidasi pada aluminium. Ikatnya searah kan ya Pak? Iya Pak. Oke, kemudian kita beri grease secara merata pada sisi bagian konduktor yang nanti akan terpres. Diratakan Pak ya. Pak, tanya Pak. Itu core-nya kan kelihatan Pak ya? Iya. Dari konduktor, kenapa kok disisakan segitu? Tujuannya apa? Oh ya. Kenapa kok dipepetkan? Alasannya Ini apa? disahkan segini alasannya apa Pak? Nanti kita press dead end itu dari arah ujung Pak. Otomatis ketika kita press ujung, pemuluran aluminium itu kan akan ke belakang Pak. Nah, inti aluminium ini akan hampir menutup core yang terbuka ini Pak. Oh, gitu, ya. Jika ini tidak dibuka atau tidak terbuka atau mepet, ketika dia dipres, aluminium akan menekan collet. Dan collet sudah memegang core, itu ada potensi nekuk di sini Pak. Itu kita masukkan dengan dead end. Kemudian kita masukkan inner sleeve. Sebelumnya kita sikat terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran. Inner sleeve dikasih grease nggak? Ya, setiap aluminium yang terpres disikat dan dikis Pak. Kemudian kita beri grease secara merata pada inner sleeve sebelum dimasukkan. Nongkrong. Apa yang kok? Bikin beberapa. Nanti dipasang ini. Di gantry dipasang. Kemudian kita atur atau kita masukkan awal press Pak. Nah, kita paskan tirus pada sisi tirus inner sleeve. Ini dimajukan. Ini terlalu maju-maju. Sebelumnya body itu diposisikan garis di steel eye Pak. Di steel eye ini ada marking, itu sebagai awal atau tanda posisi body Pak. Markingnya yang mana Mas? Ini di steel eye ada. Markingnya tunjukin. Marking. Ini tam-tam. Oh ya. Oke. Nah, ketika body udah sampai marking atau tepat pada marking, kita pasang marking. Ujung dari dead end sendiri ini kita posisikan pas dari garis tirus ini Pak ya. Mas nanya lagi. Oh ya. Markingnya itu dari pabrikan sendiri apa kita ngukur? Dari pabrikan sendiri Pak. Kemudian ini adalah posisi sebelum press ya Pak. Kemudian kita lanjut ke posisi press. Perlu diingat das yang digunakan itu tertera pada body. Di body itu tertera nama dan juga ukuran dice. Nah, itu siapa yang mana itu? Yang mana ada tentuan-tentuan itu tuh? Ada kemarin. Untuk tipe ini ada Pak.
Enggak, yang dipertanyakan itu apa tuh ya? Oh, yang dipertanyakan kemarin tuh industri terlalu masuk, Pak. Oh, ini sudah. Ketika industri terlalu masuk, nanti dia akan mendorong kolet ketika terjadi pemuluran. Nah, ini berapa standarnya? Ini ada garisnya, Pak. Ini. Pas garis tirus ini, Pak. Ini kan garis tirus. Ya kemarin yang dibongkar lagi itu karena lebih masuk sana ya. Ya, ini terlalu masuk. Jangan dipresek Pak Darji. Nggih. Posisi kupingane ning transisi golongane ning tension. Baru lihat partner. AI. Kita tidak boleh memutar AI karena dia si AI udah memegang core. Jadi yang diputar adalah body. Yang di reject. Mana panahnya arah press sendiri. Kita press untuk dead end mulai dari sisi tirus, dari konduktor, dari marking start sampai end, sampai finish, sampai marking finish. Kita press dengan sistem overlap, Pak. Jadi tumbang tindih dan kemudian setelah kita press selesai sampai end, kita press satu kali di sini, Pak. Overlapnya berapa bagian? Berapa persen? Untuk overlap 30. Mesin press. Daisnya kasih, daisnya. Musik yo. Pas marking. Kita mulai. Hitung 1000 PSI atau 700. Atau sampai gas tangannya ujung motor, Pak. Kalau habis wes 700 sampai 10.000. Atau harga pun 700 sampai 10.000. Atau 10.000. Press depan selesai, kita press bagian belakang, Pak, untuk mengunci seal eye. Itu satu kali sesuai dengan marking yang sini. Marking yang sana. Kalau belum rapat, boleh digeser. Nah, ini mentok nih. Jadi posisinya Sampean kita. Oh, soalnya belum tutup.
Ya. Dia belum berarti sudah harus kita kan bisa 2 kali sampai. Tapi syaratnya kita tidak boleh melebihi garis ya Pak. Sudah ada main parking di situ. Berarti kan nggak harus sekali, bisa 2 kali tergantung ukuran base juga Pak. Posisikan di hexagonnya ya. Samain hexagonnya. Ya lebar. tidak boleh melewati garis ya. Ya nggak boleh Pak. Oke. Di lapangan bagian depan banyakin. Iya, tanyakin aja udah. Nanti sini mah tinggal ngikutin. Iya. Nah ini hasilnya Pak. Jadi hasil dari press dan tidak boleh melebihi garis dan juga hasil press adalah mepet. Ya Pak. Jumper pad yang arah konduktor. Jumpernya pakai inner juga ya? Ya, jumpernya juga sama pakai inner sleeve. Kita press juga Pak. Sama. Berarti ACT Kita press. Enggak nguliti ini Pak, langsung Enggak perlu ngupas Pak. Langsung konduktor masuk. Arah pengepresannya sama ya. Pengapresnya sama di batang ke depan. Arah sama dari tirus ke padnya Pak. Itu kekuatan mekaniknya di aluminiumnya ya. Kalau jumper. Terus ininya Pak, konduktornya masuk ke sini, ada kita selakan apa ngepas masuk sini? Oh, pas ini Pak. Oh, pas itu. Ini. Iya. Oke, untuk dead end sampai sini ada pertanyaan lebih lanjut? Kalau tidak ada kita lanjut. Oh iya. Untuk sekarang kita istirahat dulu. Kemudian setelah itu kita lanjut ke join dan juga di tap Pak. Oke. Terima kasih Pak sebelumnya. Terima kasih. Dah.